saya Reza Nanda Amalia dari Timani 2411020212. Di sini saya menjelaskan tentang verba. Pengatas depan. Berdasarkan ciri semestinya, kata-kata yang tergolong sebagai pengatas depan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pengatas depan yang digunakan sebagai pemarkah modalitas, pemarkah negasi, dan pemarkah aspekualitas. Pengatas depan pemarkah modalitas terlihat dalam penggunaan kata akan, hendak, harus, mesti, dan lain-lain. Contohnya, pemerintah akan menerbitkan pengurusan sertifikat tanah, kami harus memeriksa barang yang masuk. Dari contoh-contoh tersebut, jelaskan bahwa kata-kata pengatas depan seperti akan, harus, dan dapat yang merupakan pemarkah modalitas itu mematuhi urutan tertentu. Contohnya, dia tidak menikah, dia tidak harus menikah, dia harus tidak menikah. Pada kalimat tidak mengingkarkan, verba menikah pada kalimat yang diingkarkan adalah harus atau harus menikah. Pada kalimat harus tidak dikenai ingkar oleh kata tidak, yang dikenai ingkar hanyalah kata menikah saja. Pemarkah aspekualitas yang digunakan sebagai pengatas depan dalam fase verbal endosentrik atributif ialah mulai, sedang, tengah, masih, baru, sudah, dan telah. Contoh, karyawan mulai bekerja pukul 8 pagi. Mereka masih menunggu bus kota. Menara stasiun televisi itu baru dibangun. Pemarkah aspekualitas sedang dapat berperilaku sama dengan sudah, tetapi terbatas pada akan saja. Kata sedang pada umumnya tidak dapat bergabung dengan harus. Contohnya, Ali sedang akan menggarap soal itu ketika kamu datang. Pemarkah modalitas yang menjadi pengatas depan dibagi menjadi 2 kelompok yang berkenaan dengan keizinan dan kemungkinan, antara lain boleh, bisa, dan dapat. Dan yang berkenaan dengan kewajiban dan keperluan, antara lain harus, mesti, patut, perlu, dan wajib. Contohnya, sesusah makan, mereka boleh bermain, orang yang berjasa patut diberi, harus berlaku adil kepada semua karyawan. Pengatas belakang berbeda dengan pengatas depan. Pengatas belakang sangat terbatas macam dan kemungkinannya. Pada umumnya, pengatas belakang verba terdiri atas kata-kata seperti lagi, dalam arti tambah 1 kali, bukan sedang, dan kembali. Berikut adalah contoh, dia menangis lagi, dia tidak akan dapat mengingkari lagi janji. Frase endosentrik koordinatif. Wujud frase endosentrik koordinatif sangatlah sederhana, yakni 2 verba yang digabungkan dengan pemakai kata penghubung atau tertentu saja. Sebagai verba bentuk itu dapat didahului atau diikuti oleh pengatas depan dan pengatas belakang. Contohnya, mereka menangis dan meratapi nasibnya. Kami pergi atau menunggu dulu. Dia tidak aman mengakui atau mengingkari perbuatannya. Anak harus mematuhi dan melaksanakan perintah orang tuanya. Sesudah ujian kami akan makan dan minum lagi di kantin. Fungsi verba dan frasa verbal jika ditinjau dengan segi fungsinya, verba atau frasa verbal menduduki fungsi utama predikat. Walaupun demikian, verba dapat pula menduduki fungsi lain seperti pelengkap, keterangan, atribut, dan aposisi. Ada yang ditanyakan? Apa fungsi dari frasa endosentrik koordinatif? Fungsi dari frasa endosentrik koordinatif adalah untuk menggabungkan 2 unsur atau lebih yang memiliki peran atau kedudukan yang sama dalam kalimat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.